Jujur, saya menilai putusan ini mengandung cacat logika yang secara yuridis yang sangat fatal. Dr. Togar itu dihukum bukan curang. Beliau dihukum dengan sistem yang sedang sakit ini. Apakah hukum itu dipakai untuk memuaskan dendam pribadi klien atau alasan politik dan sebagainya? Ditolaknya banding advokat Togar Situmorang dan diperbatnya hukuman yang diterimanya dari 2,5 tahun menjadi 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Bali membuat sejumlah kalangan angkat bicara, terutama dari kalangan advokat yang mengaku miris dengan penegakan hukum di Indonesia. Menanggapi adanya ketidakadilan dalam kasus tersebut, tim hukum Togar Situmorang, RD Lau, turut buka suara. Bagi RD Lau, jatuhan hukuman terhadap Togar Situmorang merupakan sebuah paradoks dan cacat logika, di mana berbagai bukti-bukti yang diajukan kliennya tidak dipertimbangkan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Dengan tidak diterimanya bukti-bukti yang diajukan, maka dengan sendirinya majelis hakim menutup mata atas fakta-fakta persidangan. Menurut RD Lau, hal itu menunjukkan cerminan buruk kualitas hakim yang berpotensi menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Kasus yang menimpa saudara kita, Dr. Togar Situmorang, menurut saya adalah ujian bagi integritas peradilan dan martabat profesi advokat di Indonesia. Karena jika ada kriminalisasi advokat atas dasar gagal janji, maka akan menciptakan presiden buruk dan bahaya bagi penegakan sistem hukum di Indonesia. Secara resmi, saya menyampaikan kepada teman-teman keprihatinan mendalam atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 8 garing PID garing 2026 garing PT Denpasar, ya. Itu putusan yang memang kita ketahui bersama, 68 nomornya lupa. Jadi begini, tanggal 3 Juni 2026 itu memberatkan putusan kembali kepada klien kami. Beliau seorang advokat senior dan kurator. Dari 2,5 tahun menjadi 3 tahun hukumannya atas dakwaan penipuan dan penggelapan. Jujur, saya menilai putusan ini mengandung cacat logika yang secara yuridis yang sangat fatal, mengabaikan fakta-fakta persidangan dan berpotensi menciptakan presiden buruk, ya, untuk penegakan hukum atau dangerous precedent yang dapat mengkriminalisasikan seluruh profesi advokat di Indonesia. Jadi kalau advokat saja bisa gagal dalam membela kliennya, ini sangat inkonstitusional ya dengan penegakan hukum. Ini ancaman serius. Maka dari itu, poin-poin kritikal dalam putusan banding itu saya akan mengkoreksi dan mengkritisi institusi yang sedang menjalankan proses hukum ini, ya. Dan PT Denpasar itu adalah pertimbangan pengadilan PN sudah tepat dan benar. Namun secara paradok langsung memperberat hukuman kepada klien kami tanpa argumentasi baru dong, tanpa ada putusan baru, kan begitu. Jadi tindakan ini melanggar prinsip kepastian hukum dan struktur pemidanaan yang adil. Masih menurut RD Lau, salah satu pandangan hukum yang sulit diterima ialah pengkaburan Wan Prestasi dengan penipuan. Dengan kata lain, kliennya sedari awal digiring dari kasus perdata ke ranah pidana. Bagaimana mungkin kasus perselisihan perdata justru ditangani ke ranah pidana? Kejanggalan lain yang membuat tim hukum Togar Situmorang ialah kasus tersebut sebelumnya sudah pernah ditutup alias P19
Namun mendadak penyidikan dibuka kembali hingga masuk ke ranah persidangan. Dan berikut berbagai kejanggalan dalam kasus Togar Situmorang menurut kuasa hukumnya. Pengkaburan Wan Prestasi dengan penipuan. Dipahami dulu. Jadi klien kami ini telah melaksanakan kewajibannya, tugasnya secara nyata. 1. Membuat 10 laporan, ya, membuat gugatan perdata, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, juga koordinasi dengan instansi terkait yang dibutuhkan oleh kliennya. Nah, kegagalan mencapai akhir dalam sebuah proses hukum, tentu kita paham. Ini ada resiko Wan Prestasi, betul kan? Nah, bukan bukti mens rea atau niat jahat dari awal atau penipuan, atau teman-teman pahami bahwa ini tidak ada nilai mens rea-nya di sini. Kriminalisasi kegagalan ini adalah bentuk abuse of process, ya. Yang ketiga, pelanggaran hak konstitusional kepada terdakwa atau due process. Permohonan pembelaan untuk memeriksa 5 kunci, termasuk yang saya ketahui. Di situ ada pejabat Bareskrim, ada pejabat imigrasi yang disebut-sebut di dalam fakta persidangan dalam kasus ini. Nah, ditolak tanpa alasan yang jelas. Tentunya hal ini mencederai asas file trial dan hak terdakwa menghadapi saksi. Nah, jadi yang keempat, indikasi penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan. Fakta bahwa penyidikan yang sudah dihentikan 2 kali SP3 oleh Bareskrim Mabespori ini pada Januari 2024, karena jelas mungkin kurang bukti, nanti saya jelaskan di kemudian itu tentang SP3. Namun tiba-tiba dibuka kembali oleh Polda Bali tanpa alat baru yang signifikan yang menunjukkan adanya intervensi non yuridis, saya bilang, yang akan mencederai independensi seorang penegak hukum. Nah, pertanyaannya independen nggak, kan begitu? Hakim yang memutus dalam pertimbangan itu hakim zalim namanya, ya, itu wajib diperiksa oleh Dewan Pengawas Mahkamah Agung, ya, Bawas, ya, periksalah, ya. Jadi Mahkamah Agung juga bertanggung jawab, ya, apalagi pemerintah saat ini sudah menaikkan gaji-gaji hakim, ya, 300%. Nah, hakim itu sekarang gajinya udah di atas 50 juta, apalagi tingkat PN kelas 1A khusus, ya, seperti PN Denpasar tuh, coba gajinya sebegitu besar tapi integritas tidak sesuai dengan sesuai dengan gajinya. Kasus yang dialami Togar Situmorang bagi sejumlah kalangan mengingatkan dengan kasus yang Rasman Arif Nasution yang berkonflik dengan Iklima Klim. Padahal dalam Undang-Undang Advokat bahwasanya seorang pengacara yang menangani perkara kliennya tidak bisa dipidanakan. Peraturan itu diperkuat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003. Menanggapi kasus Togar yang notabene seorang pengacara justru dilaporkan kliennya, apa kata RD Lau selaku kuasa hukum? Nah, mengapa kita lihat, ya, seorang Dr. Togar ini sudah bekerja siang malam, teman-teman, membuat lebih laporan 10 kali, kan begitu, dan gugatan tentunya, ya, dalam gugatan perdata. Tapi hasil akhir di pengadilan negeri itu tidak sesuai dengan harapan. Tiba-tiba dianggap penipuan dan dipenjara, sampai saat ini ditahan dan berproses. Banyak masyarakat berpikir begini, bayar advokat demi kemenangan. Itu salah besar, ya. Jadi perjuangan hukum itu bukan untuk hasil akhir, ya. Coba, itu ditentukan oleh hakim nantinya. Dengan menghukum Dr. Togar karena vonis hakim tidak sesuai dengan keinginan klien,
sama saja dengan menghukum dokter karena pasien meninggal dunia. Padahal operasi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Logikanya begitu. Dr. Togar itu dihukum bukan curang. Beliau dihukum dengan sistem yang sedang sakit ini, yang menganggap kegagalan hasil sebagai niat jahat. Paham itu? Ya. Jadi saya akan lanjut ke fakta hukum dan penyalahgunaan wewenang. Di persidangan ya, kuasa hukum beliau sebelumnya memanggil dan meminta ya 5 saksi kunci termasuk pejabat Baris-Krim, imigrasi untuk klarifikasi. Permohonan ini ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Lah, bagaimana bisa adil? Suara-suara pihak yang paling mengetahui dalam perkara ini atau penyidik awal dibungkam. Ini bukan kesalahan teknis ya. Ini adalah penyalahgunaan wewenang atau abuse of process. Meski bandingnya ditolak dan masa hukumannya diperberat, Togar Situmorang dan kuasa hukumnya akan terus berjuang demi mendapatkan keadilan. Dan langkah terakhir yang akan ditempuhnya ialah pengajuan kasasi di Mahkamah Agung. Kuasa hukum Togar Situmorang Rinto Maha mengaku sedang melakukan persiapan secara cermat dan mendalam, tidak terkecuali barang bukti dan fakta persidangan untuk memuluskan kasasi yang akan diajukan. Upaya kasasi dilakukan lantaran Togar Situmorang percaya telah terjadi pelanggaran dengan banyaknya kejanggalan selama menjalani proses persidangan hingga putusan. Dan apa harapan tim hukum Togar Situmorang pada Mahkamah Agung? Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, tolong Bapak Ketua Mahkamah Agung ya periksa semua hakim-hakim yang bekerja tidak sesuai koridor undang-undang. Ya, contoh paling jelas, jangan gini, jangan hakim berlindung di kewenangan mengadili, ya. Tapi perhatikan juga hakim untuk taat dan tunduk, ya, terhadap norma aturan. Ya, hakim itu bukan karena kewenangannya bisa menabrak semua aturan. Ya, aturan mana? Undang-undang advokat. Ya, seorang advokat menjalankan kuasa tidak dapat dituntut. Ya, baik di dalam persidangan, di dalam pengadilan maupun di luar. Ya, artinya ada di situ istilah imunitas. Nah, imunitas itu kalau hakim mau berpendapat bahwa adanya pelanggaran, dugaan pelanggaran, itu sebelumnya adalah masuk ke Dewan Etik Profesi. Ya, sama seperti hakim, apabila ada oknum hakim diduga melakukan pelanggaran pidana, ya dugaan tindak pidana, larinya langsung ke pengadilan begitu, ke kantor polisi kan enggak kan? Kalau enggak, kenapa sama pengacara kalian bisa bilang itu bisa gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi